Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menutup Rapimnas Polri sekaligus membuka Rapimnas TNI Polri tahun 2016 di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Banyak poin yang disorot Presiden termasuk profesionalisme aparat mendukung program pemerintah. Presiden RI Joko Widodo mengatakan profesionalisme merupakan kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Presiden Jokowi juga mendorong agar aparat menjadi pelopor revolusi perubahan dengan cara meninggalkan tradisi-tradisi lama yang menyebabkan Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Kedatangan Presiden dalam acara Rapim TNI Polri untuk memberi pengarahan dan juga pembekalan kepada 173 orang peserta Rapim yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, perwira tinggi TNI, Kapolda, dan perwira tinggi Polri. Ikuti bersama pengarahan pernyataan pembukaan rapat pimpinan TNI. Inilah era kompetisi yang memang sudah kita masuki. Sudah kita masuki. Oleh sebab itu kuncinya ada di produktivitas. Kuncinya ada di etos kerja. Kuncinya ada di daya saing. Oleh sebab itu kita harus mulai meninggalkan pola-pola lama, meninggalkan cara-cara lama, meninggalkan tradisi-tradisi lama yang menyebabkan kita tidak cepat merespon sebuah perubahan-perubahan global, perubahan-perubahan dunia. Pemirsa, proyek sodetan Kali Ciliwung dipastikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan selesai pada awal tahun 2017. Gubernur Ahok yakin proyek sodetan itu akan mampu mengurangi banjir yang kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui proyek yang dimulai sejak akhir 2013 lalu ini telah mencapai 54%. Gubernur Ahok mengatakan pengerjaan proyek sodetan terhambat akibat dari adanya gugatan warga di sekitar lokasi proyek. Proyek sodetan Kali Ciliwung dibangun di antara Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur. Proyek ini digadang-gadang akan mampu mengalirkan sedikit air Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur melalui sodetan tersebut. Selain itu, Ahok juga mengakui adanya genangan air di berbagai ruas jalan utama di ibu kota akibat tidak maksimalnya saluran air karena terisi kabel-kabel. Kita kerjakan secepat mungkin supaya semua sungai, semua saluran penghubung itu lancar. Jadi konsep atasi banjir air itu adalah bagaimana air itu mempunyai jalan tersalurkan ke semua tempat. Dan pasti dia turun ke bawah. Nah kalau lagi nggak pasang ya pasti loss. Ya nggak ada masalah. Makanya saya bilang genangan di Jakarta begitu berhenti hujan nggak akan lebih dari 7 jam logikanya. Karena semua penghubung udah mulai beres. Nah yang jadi masalah apa? Kadang jalan utama masih tergenang, bikin macet. Itu yang saya lagi coba atasi. Karena semua tali air kita selain kecil, itu di dalam saluran itu penuh kabel. Nah kan kita nggak mungkin bobok gede. Nah itu kita coba atasi. Sementara itu terkait keberadaan kabel utilitas yang berada di saluran air dan menyebabkan genangan air bila hujan turun di sejumlah wilayah di Jakarta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengaku telah mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Hingga saat ini Jakarta belum sepenuhnya bebas dari banjir yang melanda hampir setiap musim hujan datang. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Metro TV. Mas Andi, saya akan terakhir kepada Anda. Kenapa publik harus memilih Anda? Saya rasa angka udah bisa lihat sendiri. Tugas saya tuh adalah lebih tentunya memperkenalkan diri kepada publik. Ternyata kan angka-angkanya Mas Arya melihat bahwa nggak banyak yang kenal sosok Sandiaga Uno. Jadi saya rasa saya harus lebih sering menyapa, mencoba menawarkan ide gagasan saya. Dan saya rasa ini saya harus mencari suatu tentunya strategi yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Dan saya rasa pemilih Jakarta itu kan sangat rasional dan kita sama-sama nawaitunya niatnya itu kan luhur untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Dan saya rasa ini kontestasi ini jangan dipakai untuk ajang pecah belah daripada, tapi ini harus dipakai untuk ajang bagi kita silaturahim untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Keras mengejar seorang bandar narkoba berinisial E saat akan menangkapnya di desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian.
Setelah beberapa menit menghilang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berikut dengan barang bukti berupa puluhan bungkus paket sabu siap jual. Selesai dari penggeledahan, polisi langsung mengirim pelaku ke Mapores Lampung Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112, 132, dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat ini secara sistematis merusak kesehatan para penggunanya, menyebabkan berbagai kerusakan organ hingga kematian. Sabu atau metamfetamin merupakan stimulan yang berbentuk serbuk berwarna putih kristal. Awalnya zat ini dibuat untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. Dampak penggunaan zat ini langsung dirasakan tubuh seperti detak jantung yang meningkat, suhu tubuh yang naik, tekanan darah yang juga meningkat. Akibatnya penggunanya kesulitan untuk tidur, nafsu makan menghilang, mengalami euforia hingga halusinasi, kemudian memicu tindakan agresif dan menyebabkan depresi. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium, imunitas menurun, kehilangan memori, stroke, hingga dapat menyebabkan kematian. Pemirsa, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyebut jaringan Pakistan merupakan pemasok sabu-sabu yang digerebek di sebuah gudang di Jepara. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Rahel Marimbuna yang akan melaporkan secara langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Ya Rahel, apa saja temuan BNN dari penggerebekan di Jepara ini? Elvita, dalam keterangan pers yang baru saja atau sekitar 30 menit lalu baru selesai dilakukan oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan aparat kepolisian dan juga Bea Cukai pada hari Rabu kemarin, pihak BNN berhasil menemukan sebanyak 194 mesin generator set yang di dalamnya kemudian diketahui terdapat sabu seberat sampai saat ini ada 94 mesin generator set yang telah dibuka dan diketahui isinya sabu sebanyak 100 kg dan sampai saat ini masih ada 100 lagi mesin genset yang belum dibuka dan diduga bahwa di dalamnya juga terdapat sabu seperti yang sudah ditemui kemarin atau ditemukan kemarin, sehingga kemungkinan besar total dari sabu ini bisa mencapai lebih dari 200 kg. Dan dalam penggerebekan kemarin aparat BNN bersama dengan kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang tunai sebesar 700 juta rupiah, 2 mobil box dan juga temuan lainnya. Dan selain mesin genset sebanyak 194, diduga modus lain yang digunakan oleh pengedar atau pemasok dari sabu-sabu ini yaitu dengan kamuflase mengirimkan sebanyak 270 lebih dos. Sebagian dos diisi atau merupakan isi air filter. Ini diduga untuk mengecoh petugas Bea Cukai dan juga aparat BNN dan kepolisian ketika mereka menyelundupkan barang tersebut dari China atau dari Tiongkok menuju ke pelabuhan di Semarang. Dan informasi lainnya juga bahwa dari temuan kemarin BNN telah menangkap 8 orang yang tertangkap tangan sedang melakukan pembongkaran dari mesin-mesin generator set yang memang baru didatangkan pada tanggal 26 Januari lalu. Dan kemudian memang menurut keterangan dari Kepala BNN Budi Waseso bahwa kegiatan dari jaringan Pakistan ini sendiri mereka telah telusuri sejak 6 bulan terakhir dan eksekusi baru dilakukan kemarin setelah mereka memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di tempat ini dan bahwa barang-barang yang mereka selundupkan dari China atau dari Tiongkok telah tiba dan siap untuk diterima atau disimpan di tempat ini. Elvita.
Ya Rahel, lalu apakah memang benar sudah ada keterangan bahwasanya penemuan yang ditemukan di Jepara ini masuk dalam jaringan internasional? Sampai saat ini memang dari BNN sendiri menduga kuat bahwa ini merupakan jaringan internasional, khususnya yang jaringan Pakistan, dan ini memang sudah ditelusuri oleh pihak BNN selama 6 bulan terakhir ini. Itu informasi yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, bahwa setelah melakukan penelusuran selama 6 bulan, mereka pastikan bahwa memang sabu yang didatangkan oleh pemiliknya yaitu memang berasal dari Pakistan. Dan dari 8 tersangka yang telah ditangkap kemarin, 3 diantaranya merupakan WNA asal Pakistan. Dan informasi lain yang kami terima juga dari pemilik rumah atau pemilik gudang yang disewa oleh para tersangka ini, salah satunya memang merupakan warga negara Pakistan yang menikah dengan seorang warga negara Indonesia, dan ini kemudian diduga menjadi modus lain upaya mereka untuk menyelundupkan barang-barang seperti narkoba ini ke masyarakat dengan modus menikah dengan warga setempat. Nah, ini juga menjadi peringatan tadi disampaikan oleh Budi Waseso bahwa masyarakat diharapkan berhati-hati karena banyak sekali modus yang dilakukan oleh para pengedar narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Dan informasi lainnya juga bahwa memang operasi atau penggerbekan ini dilakukan BNN bersama dengan kepolisian dan juga Bea Cukai, karena Bea Cukai dengan kerjasama dengan Bea Cukai akhirnya diketahui bahwa barang-barang yang diselundupkan dengan menggunakan mesin generator menjadi kamuflase itu berhasil diketahui.